Landing page itu memang betul berpengaruh ke hasil Meta Ads kalian. Seperti contohnya, salah satu klien aku ini yang sebelumnya itu susah banget terjadi penjualan di landing page-nya atau website-nya. Nah, usut punya usut karena UI UX-nya. Setelah ganti platform, barulah terjadi penjualan. Ada juga salah satu klien aku yang masih muda yang pernah aku bahas di video sebelumnya, itu setelah dia mengulik landing page-nya, diperbaiki variabel ini itu, akhirnya dia bisa terjadi closing di website atau landing page-nya. Nah, kalau kalian udah ngerti seberapa penting landing page, oleh karena itu, sesuai dengan judulnya di video kali ini adalah landing page yang meningkatkan penjualan untuk Meta Ads itu yang seperti apa. Oke, diharapkan kalian nonton sampai akhir supaya nanti kalian bisa langsung mempraktekannya. Dan tentu ini berdasarkan dari pengalaman aku melayani konsultasi Meta Ads dari klien-klien aku sejak 2019. Let's go, kita mulai. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik, konsultan Meta Ads di Facebook Ads Anti Dukun Series versi yang gratis. Buat teman-teman yang memang butuh untuk konsultasi dengan Fusik, slotnya masih ada. Kali ini ada 3 slot. Teman-teman tidak perlu langsung bayar. Teman-teman bisa telepon dulu, jadwalkan telepon dengan Fusik. Kita bisa ngobrol dulu kalau memang cocok lanjut. Dan aku juga bisa mengadres sebaiknya kalian yang lakukan apa gitu ya. Silakan klik linknya di bawah. Klik yang ini, nanti klik di sini, isi formnya dulu. Lalu nanti akan disambungkan sama admin aku ke aku untuk dijadwalkan telepon ya. Oke, kita akan langsung masuk materi. Oke, yang pertama yang wajib kalian atau kita semua pahami ya, itu adalah tentang pemahaman landing page itu sendiri. Karena aku melihat di WK lain ini, karena terlalu banyak masa gombal gambul, masa gombal gambul, begitu setengah capret, cengpo, itu bikin pemahaman tentang landing page itu miss ya, nggak sesuai atau seharusnya itu ya. Teman-teman di sini sudah ada gambaran ya tentang ya penjelasan dari landing page itu sendiri. Jadi sebenarnya kebanyakan dari kita, bukan sebenarnya kebanyakan dari kita tuh memahami landing page seperti ini ya. Ada iklan lalu mendarat di landing page digunakan untuk conversion. Nah, makanya halaman tersebut dijadikan atau dinamakan landing page. Cuman apa itu landing page tuh pada gak ngerti gitu kan. Nah, sebenarnya landing page itu adalah suatu halaman di website yang difungsikan untuk merubah traffic. Di sini yang dimaksudkan adalah bukan traffic objektif ya. Maksudnya adalah suatu kunjungan ya dari iklan ataupun bukan dari iklan juga yang nantinya mau dijadikan sebuah conversion. Conversion itu bisa dijadikan lead kalau misalnya teman-teman di sini bisnisnya adalah jasa, atau dijadikan penjualan misalnya kalau jualannya produk retail gitu ya. Nah, jadi dengan pemahaman ini ya, sebenarnya website ya. Jadi sebenarnya ini adalah halaman website yang dijadikan landing page ya. Nah, seringkali teman-teman di luar sana itu ada yang bilang gini, ngapain bikin website pakai landing page aja cukup lah, itu tolol ya. Mohon maaf ya, aku juga kayak gitu dulu ya. Ternyata itu adalah pemahaman yang tolol, kurang bagus ya, kurang sesuai. Jadi sekali lagi ya, landing page itu adalah bagian dari website yang difungsikan untuk merubah traffic menjadi conversion ya. Sekali lagi, kalau ada orang nyontohin kamu, ada orang di YouTube gitu kan, bikin website terus kamu bilang nggak perlu ya, padahal itu juga bisa dijadikan landing page. Nah, terus bentuk-bentuk landing page, misal contoh nih, teman-teman di sini menggunakan halaman produk. Nah, misal teman-teman di sini ada yang jualannya adalah produk retail, misal kayak kaos, celana, tas dan sebagainya kayak gitu. Misal teman-teman tidak menggunakan landing page yang panjang lebar, tapi mendaratnya di halaman produk. Yang belum ngerti, coba nanti tak tunjukin halaman produk itu kayak gimana ya. Yang kayak ginilah pokoknya ya. Nah, itu juga bisa dijadikan suatu landing page. Ingat, suatu halaman di website yang difungsikan untuk merubah traffic menjadi conversion. Nah, misal contohnya adalah halaman produk di e-commerce. Nah, misal juga teman-teman menggunakan ad account di Meta Ads yang dikategorikan sebagai CPAS atau yang berkolaborasi dengan Shopee ataupun Tokopedia gitu kan. Nah, itu kan nanti juga mendaratnya ke marketplace atau ke halaman produknya. Nah, itu juga bisa dijadikan landing page. Ya, jadi itu teman-teman ya, ini dipahami dulu
diiyakan dulu supaya teman-teman itu tentang landing page ya itu tidak ngalor ngidul. Oke? Yang kedua, setelah kita tadi udah ngerti tentang landing page itu sejatinya apa ya. Jadi kalau teman-teman nanti punya website, punya beberapa landing page, halaman produk itu bisa ya. Nah, sekarang kita yang harus dibahas adalah apa yang harus ada di landing page. Nah, ini aku bagi menjadi dua, yaitu produk solusi sama produk non solusi. Karena itu pendekatannya atau treatmentnya itu berbeda, nggak bisa disamakan ya. At least itu menurut pengalaman aku selama ini. Yang pertama adalah produk solusi. Nah, yang penting untuk produk solusi di landing page-nya itu adalah pembuktian bagaimana produk kamu itu membantu calon customer menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi bukan cuma sebatas di dalam landing page-nya kayak ditakut-takutin, dijabarin apa ini terbuat dari apa dan sebagainya gitu kan. Ya ternyata selama ini kalian menggunakan kayak gitu kan hasilnya B aja kan ya. Karena intinya bukan di situ. Intinya adalah pembuktian bagaimana produk atau klaim kamu, klaim produknya ataupun jasanya ya membantu calon customer menyelesaikan suatu masalah. Kalau nggak ada itu, maka calon customer akan bilang ke kamu kasarannya kayak gini, kamu cuman omdo doang. Gitu ya. Ini mohon maaf kalau terdengar kasar, straight to the point, in your face, karena memang harus seperti itu ngomong sama penduduk WK Land ya. Oke. Nah, setelah pembuktian dari klaimnya, produknya itu udah tersampaikan, baru teman-teman boleh jelasin tentang produknya. Nah, ini yang diulik sama salah satu klien aku yang aku tunjukin di awal tadi, yang dengan landing page akhirnya dia bisa closing di website, closing di landing page ya. Jadi di dalam landing page dia tunjukin nih bagaimana produknya dia bisa akhirnya menyelesaikan suatu masalah. Sebelumnya dia nggak ada itu ya, dan dia juga di situ juga nggak ada testimoni gitu. Lah Mas, kalau baru jualan produk solusi ya, kita udah punya brand misalnya gitu. Terus caranya dapat testimoni gimana? Berarti kita nipu. Ya dasmu. Nggak kayak gitu juga guys ya. Jadi teman-teman, kalau kalian jualan produk solusi, agar nanti di landing page-nya, halaman penawarannya itu nanti lebih menjual, maka kirimlah sebagian dari produk kalian menjadi sampel. Nah, ke orang-orang yang memang itu calon customer yang tepat. Terus nanti biarkan mereka review produk kalian. Real. Nah, itu yang dijadikan testimoni. Ya, sampel itulah. Ya, jadi bukan langsung jualan dulu ya. Launching dulu, cari sampel. Nah, oke, terus balik lagi ke sini ya. Jadi, teman-teman ketika membuat landing page untuk produk solusi, terutama yang panjang lebar itu, yang landing page panjang itu, yang paling atas paling penting itu adalah headline-nya. Ya, jadi headline-nya itu harus dibuat semenarik mungkin, serelevan mungkin, tapi bukan clickbait. Ya, contoh misal ada salah satu klien aku dulu yang jualan produk susu, ya. Nah, dia komplain kenapa penjualannya nggak oke ya. Ya ternyata konten iklannya yang nggak oke, udah dibenerin, terus landing page-nya juga tak suruh benerin. Nah, di landing page-nya ini ya, jadi headline-nya pada saat itu adalah menggambarkan. Aku nggak langsung memberikan contoh tulisannya, tapi aku memberikan contoh konsepnya. Jadi dia di landing page-nya adalah menggambarkan atau menekankan bagaimana produknya ini menjadi alternatif dari pengobatan yang lain dan ternyata ada hasilnya. Gitu ya. Itu bisa juga. Atau bisa juga misal produk X bisa mengatasi masalahmu ya dalam sekian hari tanpa apa. Itu bisa. Kalau memang beneran klaimnya seperti itu. Ingat, tidak boleh berbohong. Itu bisa. Intinya adalah supaya ketika orang melihat ke situ dia udah ngeklik, oh maksudnya tuh ini. Tapi ingat, konten iklannya dulu harus sudah benar. Ya, karena sebagian orang itu malas membaca landing page. Setelah headline-nya bisa bikin stop. Nah, visualnya atau gambar ataupun video di bawahnya itu yang memperkuat headline-nya tadi, tulisannya. Mohon maaf, kepotong ya. Misal tadi ya, di headline-nya itu menekankan bahwa enggak jadi operasi ya, hanya dengan menggunakan obat ini, ya kan? Misal kayak itu ya, bener kayak tadi ya, ya anggap aja bener gitu ya. Nah, visualnya, gambarnya itu
adalah pembuktiannya. Misal ada gambar sebelumnya seperti ini, lalu setelah menggunakan seperti ini. Ya, jadi di landing page-nya seperti itu. Nah, ini juga persis seperti yang dilakukan sama klien aku yang ngulik landing page tadi ya, walaupun masih dropship, dia ada foto yang menunjukkan sebelum menggunakan produk dan setelah menggunakan produk. Berarti kan klaimnya terbukti. Gitu ya, visual. Terus lanjut di bawahnya baru call to action. Nah, di bawahnya silakan dilanjutin. Misal mau jelasin tentang fitur produknya, terbuat dari apa, testimoninya, bla bla bla, silahkan. Itu boleh ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang produk non solusi. Nah, untuk produk non solusi ini itu simple aja ya. Produk non solusi ini aku anggap misal seperti kayak fashion, nah, tas, pakaian, sepatu dan sebagainya yang mirip-mirip kayak gitu ya. Itu di dalam landing page-nya cuman visual sama informasi terkait produk yang dijual. Udah, itu aja. Jadi kalau kalian bikin yang malah panjang lebar itu kayak aneh, kecuali memang market kalian memang aneh ya. Nah, gambarannya di landing page itu seperti ini ya. Jadi kalau dibikin desktop ya, bukan yang mobile, itu nanti ada gambarnya produknya di sini dan ada beberapa gambar juga. Ada informasinya terkait produknya kayak size-nya berapa aja, ukurannya berapa, terbuat dari apa, cara penggunaannya mungkin dan sebagainya. Terus ada call to action, biasanya di sini kayak add to cart atau checkout misalnya kayak gitu ya. Nah, terus baru ada deskripsinya atau mungkin ada testimoni juga. Dan biasanya nanti di bagian kanan bawahnya di sini itu ada semacam tombol WhatsApp yang hovering gitu. Jadi kayak yang bantuan di marketplace kayak itu mirip itu. Tujuannya apa? Itu untuk ya mungkin ada orang yang mau naik sesuatu tapi nggak ada di situ, misalnya seperti itu. Tapi checkoutnya tetap di website. Biasanya untuk yang produk non solusi itu seperti itu berdasarkan dari pengalaman klien-klien aku. Kecuali memang target market kamu bukan yang seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, dari kedua itu entah yang produk solusi ataupun non solusi ya, wajib banget kalian itu apa? Keduanya wajib memiliki UI UX yang friendly untuk calon customer. Maksudnya gimana? Jangan sampai nanti alurnya itu membingungkan calon customer. Bikin calon customer itu males ya, dan malah disuruh milih pilihan yang membingungkan. Jangan pernah bikin seperti itu ya. Tak kasih contoh ya, ini mahal insight-nya ya. Ada klien aku yang aku infokan hasilnya di depan tadi ya, dia menjual produk fashion, dia seorang advertiser itu kan. Dia pertama menggunakan platform X ya dari seorang Masta yang terkenal lah, anggaplah seperti itu. Gak ada penjualan. Terus aku bilang, Mas, ini kemungkinan karena platformnya itu UI UX-nya atau penampilannya atau alurnya itu gak friendly untuk calon customer-nya Mas. Coba ganti ke Berdu aja ya. Nah, setelah ganti Berdu barulah terjadi penjualan di websitenya gitu. Nah, ini contoh UI UX yang gak friendly di customernya dia ya. Dan ada juga yang satunya lagi yang masih dropship itu tadi ya, itu dia setelah mengganti payment gateway-nya ya menjadi apa ya kalau nggak salah ya, dari IPMU menjadi Sendit atau duitku kalau nggak salah. Nah itu yang tadinya kan ada orang yang masuk ke payment gateway terus bingung nih ya, karena memang membingungkan. Setelah diganti Sendit atau duitku tadi, nah orang yang bingung itu menjadi berkurang ya. Jadi ingat UI UX-nya harus friendly. Cara taunya gimana? Ya lihat data kamu ya kan. Dari yang misal dari yang checkout jadi beli itu berapa? Apakah jomplang banget dan sebagainya. Nah kalau bingung ya bisa konsultasi aja gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah yang keempat, ini berarti menentukan landing page yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jadi pasti teman-teman di sana sebagai advertiser ataupun brand owner ataupun advertiser dari brand owner tersebut, produknya ataupun brandnya itu punya kebutuhan yang beda-beda ya. Advertiser A sama yang lain, brand A dengan yang brand lain tuh kebutuhannya beda-beda. Nah, oleh karena itu teman-teman harus bisa mengakomodasi kebutuhan landing page-nya tersebut ya yang sesuai ya. Nah, di sini aku udah mengkompil ya untuk produk retail ya, non solusi ataupun solusi. Ya jadi biasanya ini yang aku analisa ke klien-klien aku. Apakah si landing page-nya ini sudah sesuai dengan kebutuhannya? Karena seringkali klien-klien aku ini menggunakan suatu platform atau menggunakan funnel apa itu
tanpa disadari, kalau cuman ngikutin doang aja. Nah, yang pertama adalah branding dan produknya itu untuk siapa. Nah, pasti teman-teman di sini nggak pernah kepikiran kan, untuk siapa ya? Nah, coba teman-teman, misalnya contoh aja ya, katakanlah kalian sebagai seorang brand owner itu marketnya adalah menengah ke bawah yang tinggal di pinggir kota dengan umur 30 sampai 65 yang melek teknologi. Nah, misal calon marketnya seperti itu. Nah, alangkah lebih bagus lagi kalau lebih detail. Oh, customer aku itu gelagatnya atau looknya itu seperti ini misalnya gitu ya. Seperti itu kayak gimana? Coba tak carikan gambar gitu ya. Terus kehidupannya itu kesehariannya dia seperti ini misalnya gitu. Nah, itu alangkah lebih bagus. Nah, dengan kayak gitu kalian nanti bisa ngerti, oh mereka ini apakah memang kecenderungannya itu bisa diajak untuk transaksi di website, atau mereka itu cuman bisa transaksinya di WhatsApp karena nggak terbiasa nih m-banking dan sebagainya gitu lah. Katakanlah bahasa kasarnya adalah mungkin kudet dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, ini contoh ya. Terus misal nih yang kedua adalah market menengah ke atas yang tinggal di kota dengan umur 30 sampai 50 yang melek teknologi. Nah, ini biasanya mereka yang udah terbiasa check out di website, mungkin pakai Visa, Mastercard, belanjanya di marketplace kayak gitu dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga tercermin dari produknya ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman konsultasi sama aku, biasanya aku bisa menjelaskan kayak mas produknya seperti ini ya. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman aku, kalau produk kayak gini itu kurang cocok mas kalau diajak check out di website, itu mending pakai CTWA aja misalnya gitu. Atau mungkin mas ini masnya jangan dipaksa untuk check out di website, nggak kuat mas karena memang produknya yang nyari adalah orang seperti itu. Nah, itu memang ada jam terbang dari memang dari pengalamanku ya, tapi teman-teman bisa melakukan riset ya. Jadi produknya itu yang nyari seperti apa. Nah, terus tadi brandingnya seperti apa. Terus yang kedua, milih nih ya, landing page-nya tuh mau panjang lebar kayak CTWA, itu apakah cocok sih untuk branding sama produknya kayak gitu. Nah, makanya di awal tadi aku juga menginstruksikan ke kalian untuk ngecek apakah memang produknya itu dicari sama orang-orang yang bisanya dia cuman ke WA atau cekot ke website. Gitu kan. Itu coba di riset gimana pun caranya, coba di riset ya. Terus yang kedua, apakah memang market yang dicari, sorry tulisannya agak belibet ini ya, itu memang yang Favivu menggunakan COD ya. Jadi seringkali orang menggunakan landing page panjang lebar CTWA ya, terutama untuk produk retail, itu cuma ngasal ngikutin sarannya dari mastahnya, teman-temannya di grup gitu kan. Tapi dia nggak tahu faedahnya apa dia menggunakan itu. Padahal ya kalau kalian menggunakan landing page yang panjang lebar CTWA, itu nanti sebagian besar akan berakhir transaksinya di COD. Percaya nggak percaya, coba cek aja. Pasti seperti itu ya. Jadi itu adalah konsekuensinya kalau menggunakan CTWA. Ya, ini untuk produk retail ya, jangan dibahas sama yang lain ya. Nah, terus teman-teman harus juga tahu apa alasannya harus CTWA ya. Kalau checkout itu memungkinkan ya. Coba dicek. Oh, mas, customer aku itu memang sukanya Favivu gitu. Dan mereka itu kurang melek teknologi, sukanya dituntun gitu. Makanya mereka sukanya belinya di WhatsApp. Nah, ya silakan, nggak apa-apa, itu nggak salah ya. Ingat, sesuai dengan kebutuhan. Ya, oleh karena itu ya lakukan research terlebih dahulu. Ya, mungkin cek iklan kompetitornya, ya kan. Masuklah kamu ke seluk-beluknya itu kan. Kalau bisa tahu penjualnya kayak gimana. Nah, itu dicek ya. Jadi supaya nanti kalau memang harus pakai CTWA ya ada konsekuensinya. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga, nah kalau misal kalian mau menggunakan check out di website, nah ini yang paling susah. Dan memang aku rekomendasikan kalau branding sama produknya itu kompatibel. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cek bagaimana karakter produk apakah dicari oleh orang-orang yang bisa check out di website. Nah, aku selalu memberikan contoh. Misal kalau kalian jualannya adalah produk pembasmi kutu rambut, nah itu nggak cocok untuk check out di website ya. Punya produk-produk yang low value ya, yang dicari oleh orang-orang yang seperti itu. Mohon maaf aku nggak bisa eksplisit ya.
itu nggak bisa check out di website. Nah, teman-teman bisa mengartikan itu selebihnya ya. Lalu kalian bisa terapkan riset. Oke. Nah, biasanya orang-orang yang bisa check out di website itu juga bisa check outnya di marketplace. Oke, yang berikutnya adalah, nah pastikan juga brandingnya kompatibel. Jadi mereka yang mau check out di website itu akan menilai dari konten iklan kalian, ya, terus tampilan website kalian. Jadi kalau nanti kalian menggunakan landing page yang warna-warni, panah-panah kayak gitu, itu nggak mungkin check out di website. Ya, orang yang seperti itu nggak akan masuk ke check out di website. Orang yang check out di website nggak akan masuk ke website yang brandingnya oke. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah, nah misalnya teman-teman ingin menghindari market yang Favivu menggunakan COD, ya. Terus, nah ini kalau ada alasan yang kuat untuk check out di website itu lebih bagus. Misal produk ini hanya available di website kayak gitu. Kalau di marketplace itu ada harganya lebih mahal karena ada biaya admin misalnya gitu. Ya itu bisa untuk mendorong. Ya sama juga ini juga lakukan research terlebih dahulu. Nah, ini udah aku jelaskan tiga-tiganya. Cuman mungkin di sini teman-teman butuh konteks ya, yang dimaksud landing page panjang lebar CTWA seperti apa, terus check out di website itu yang seperti apa. Aku kasih contoh ya, sepengetahuan aku. Cuman disclaimer ini bukan dari klien aku, tapi ini adalah contoh. Karena kalau langsung dari klien aku itu nggak etis kecuali memang dipersilahkan ya. Contoh ya, kalau landing page untuk fashion, nah, seperti ini ya, seperti brand dan blank ini seperti ini ya, seperti ini ya, nggak aneh-aneh ya. Terus kalau misal kalian punya produk solusi mau dibuat mendaratnya ke halaman produknya seperti ini juga bisa, tapi nggak cuma sebatas langsung check out aja ya. Di bawahnya nanti ada penjelasan lebih lanjut seperti ini ya. Dan ingat kalau mau langsung check out di website itu memang brandingnya harus perhatikan. Jadi klien-klien aku yang konsultasi itu yang bisa cek ke di website, brandingnya memang bagus. Terlihat profesional. Jadi nggak cuma sebatas jualan doang. Ingat ini pilihan. Kalau kalian ada yang merasa nggak bisa dan nggak butuh, ya nggak usah tersinggung. Ya, itu ya. Ya seperti ini contoh. Nah ini kalau misal kalian menggunakan landing page yang macam seperti ini, tapi kalian menggunakan produknya adalah retail seperti ini, ya ini melukai branding kalian. Dan kayak gini itu sebagian besar nanti transaksinya COD. Tapi kalau kalian memang harus pakai seperti ini karena memang target marketnya kualitasnya seperti itu, ya silakan monggo. Yang penting kalian udah ngerti konsekuensinya. Jangan sampai nanti kalian pakai seperti ini terus kalian malah mengeluhkan, kok kenapa banyak yang COD ya? Ya karena memang target marketnya seperti itu. Oke? Atau mungkin yang seperti ini ya, jualan tas seperti ini, dibikin panjang lebar seperti ini, lalu harus mengisi seperti ini. Nah, orang-orang sering nyebutnya semi form kayak atau full form. Nah, ini juga sama. Kalau kayak gini nanti sebagian besar akan COD. Oke, tadi udah tak jelasin ya gimana menentukannya menggunakan landing page panjang lebar atau checkout di website ya. Tentunya nanti teman-teman ada PR, kalian harus melakukan riset yang lebih lanjut mendalam agar nanti proses menentukannya itu menjadi lebih mantap dan menjadi presisi sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu kalian ya rekomendasi platform untuk pembuatan website atau landing page-nya yang nantinya digunakan sebagai landing page. Yang pertama itu adalah teman-teman bisa menggunakan Berdu. Nah, Berdu teman-teman bisa akses aja di berdu.id. Nah, seperti ini ya. Cuman yang contohnya langsung aku nggak bisa ngasih contoh karena sebagian besar dari klien-klien aku dan aku tidak diperbolehkan untuk memberikan contoh walaupun mereka sudah brand ya. Sebentar tak bacain dulu ya tentang kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau untuk Berdu itu dia relatif lebih mudah digunakan karena dia siap pakai ya, jadi tinggal diedit sedikit gitulah. Terus dia juga bisa jadi full e-commerce ya dengan pembayaran otomatis ya, jadi kayak ada payment gateway-nya gitu, bisa pakai virtual account, kartu kredit dan sebagainya itu bisa. Nah, teman dia terbatas mengikuti theme dari platformnya. Dan di sini kalau misalnya kalian mau menggunakan Berdu ini sebagai landing page ala WKW kalian itu juga bisa karena sebagian dari klien aku juga menggunakan Berdu dibuat seperti itu. Nah, cuman dia setting pixel untuk meta ads-nya dia
semi manual. Jadi kalau teman-teman kurang mengerti urutannya kegunaan pixel yang semestinya, seringkali aku menemukan di klien-klien aku tuh dia salah pasang pixel. Ya, jadi ini kekurangannya dari Berdo. Dan kalau untuk harganya itu jadi seperti ini ya. Nah, sekarang dia menggunakan dolar. Ya, jadi harganya seperti ini ya. Nah, kalau yang mau menggunakan payment gateway itu harganya mulai yang $29. Nah, silakan teman-teman bisa tentukan. Di sini aku tidak dibayar berdua ya guys ya. Lalu teman-teman yang berikutnya adalah teman-teman bisa menggunakan yang namanya adalah WordPress. Nah, untuk WordPress, nah contohnya aja. Jadi nanti teman-teman bisa bikin halaman produk yang seperti ini ya. Di sini aku bacakan dulu terkait plus dan minusnya. Jadi kalau WordPress itu dia relatif susah karena dia harus merakit sendiri ya. Dan merakit sendiri nggak semua orang bisa, dan bahkan aku berani bilang ini bikin buntaber. Jadi dia bisa jadi full e-commerce dengan pembayaran otomatis tapi harus custom sendiri ya. Terus dia bisa digunakan untuk kebutuhan landing page ala WK yang panjang lebar gitu, bisa dibuat di sini gitu. Nah, cuman kekurangannya dia setting pixelnya dia semi manual ya. Kecuali kalian menggunakan suatu plugin ya. Itu. Dan WordPress ini aku rekomendasikan untuk kalian yang memang butuh di custom sukanya kalian itu oke. Cuman sekali lagi ini karena agak complicated, jadi aku nggak rekomend buat kalian yang nggak suka otak-atik ya. Nah, kalau teman-teman kalau mau menggunakan WordPress itu harus beli hosting sama domainnya. Nah, teman-teman bisa beli linknya dari aku di bawah menggunakan Niaghoster ya. Itu nanti teman-teman bisa menggunakan kupon dari Fusik ya. Kalau nggak salah dapat diskon tambahan 10%. Nah, linknya ada di bawah ya. Terus yang berikutnya itu rekomendasinya adalah Plugo. Ya teman-teman, jadi Plugo ini itu dulunya adalah Tokotalk. Ya, jadi ini Plugo ini seperti Shopify-nya Indonesia gitu ya. Teman-teman nanti bisa cek di plugo.co ini ya. Nah, kalau dari Plugo ini dia paling mudah digunakan dengan harga Indo gitu. Terus dia full e-commerce dengan pembayaran otomatis ya. Bahkan pixelnya aku bisa bilang dia oke ya. Terus terbatas mengikuti tim platform. Nah, ini kekurangannya dia, jadi nggak bisa diotak-atik sebebas kayak WordPress gitu. Nah, ini nggak cocok kalau kalian menggunakan landing page yang panjang lebar ala WKW kalian, ini nggak bisa. Ya, nah ini setting pixelnya bagusnya dia langsung otomatis. Jadi kalian masukkan pixel kalian otomatis bisa langsung sampai ke penjualan. Bahkan yang fix bayar sama belum itu nanti bisa dibedakan. Sepengetahuan aku dengan klien aku seperti itu. Nah, untuk harganya itu di sini teman-teman bisa lihat ya, ada berbagai macam pilihan. Nah, teman-teman nanti bisa disesuaikan dengan pilihannya yang mana. Ingat, ini aku tidak dibayar sama Plugo, tapi aku merekomendasikannya karena beberapa klien aku ada yang menggunakannya. Yang terakhir adalah, nah teman-teman bisa menggunakan Shopify. Ya, cuman Shopify ini memang mudah tapi mahal, paling mahal ya dari semua yang aku rekomendasikan tadi. Dia full e-commerce dengan pembayaran otomatis, bahkan dia payment gateway-nya ada banyak sekali pilihannya. Tapi dia terbatas untuk temanya ya. Jadi kalau misal mau cari tema yang lain itu harus beli dan harganya cukup mahal ya, bahkan ada yang sampai jutaan. Terus ini nggak cocok kalau kalian itu kebutuhannya adalah landing page ala WK kalian, ini mending skip aja kalau kalian menggunakan seperti itu. Nah, terus di sini dia pixelnya dia sudah langsung otomatis, tinggal masukin aja pixel kalian nanti langsung masuk ke purchase ya. Untuk harganya dia bisa dilihat di sini. Untuk harganya seperti bisa kalian lihat ya, ini dia paling mahal daripada yang lainnya. Nah, di sini dia paling murah 19, dan sekarang kalian tahu bahwa USD itu sekarang harganya lumayan mahal ya. Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini ya, apakah sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekali lagi, Shopify pun aku juga tidak dibayar ya. Teman-teman bisa cek nanti di shopify.com, cek aja, dikepoin ya. Itu tadi penjelasan aku tentang landing page, dan sampai akhirnya kalian bisa menentukan mau pakai yang mana. Nah, jadi kesimpulannya, landing page seperti apa yang itu bagus bisa meningkatkan penjualan atau menurunkan biaya iklan? Ya,
yang sesuai dengan kebutuhan customer kalian. Ya, jadi jangan asal ikut-ikutan saran dari Mas Tahmu atau ikut-ikutan teman-temanmu di grup ya, atau ikut-ikutan tetanggamu ataupun Pak Demu siapapun itu ya. Tapi ikutilah kemauan dari market kamu, sama tentukan juga branding kamu itu arahnya mau kayak gimana, mau seperti apa begitu. Nah, kalau teman-teman itu masih bingung tentang itu semua, tapi teman-teman sudah menjalankan iklan conversion baik lead ataupun sales, nah teman-teman bisa daftar konsultasi dengan Fusi ya. Teman-teman bisa klik linknya di bawah, nanti pastikan memenuhi semua syarat-syaratnya. Teman-teman nggak perlu bayar dulu, nantinya teman-teman bisa jadwalkan dulu telepon dengan aku terlebih dahulu ya. Pastikan teman-teman sudah memenuhi syaratnya dulu, baru nanti daftar telepon, linknya di bawah, nanti klik di sini untuk isi form dan lanjut telepon dengan aku. Begitu ya. Kalau cocok nanti kita lanjut di sesi konsultasi. Oke, itu aja di tentang landing page di Facebook Ads atau Dukun Series pada episode terbaru kali ini. Berjumpa lagi nanti di video-video yang lainnya. As always, may you always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.